lagi sama saya Sisi Idris. Nah, kebetulan hari ini aku lagi bazar di daerah Petogogan, membawa beberapa koleksi dari toko online aku ya, bukan yang pre-love. Kalau pre-love itu aku bingung bawanya, terlalu banyak gitu. Jadi ini aku bawa dulu sebagian dari toko online aku. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Aku bawa gamis, terus bawa kemeja-kemeja, dan ini juga belum semua yang aku bawa. Kemungkinan itu besok bisa aku bawa pre-love aku kalau memungkinkan ya gitu. Jadi hari ini pas weekend Sabtu Minggu aku ikut-ikutan bazar dan ditemenin sama si cantik aku, ada Keisha. Hai Dek. Keisha, hai. Hai. Oke, Ses, boleh cerita sedikit tentang baju-bajunya nggak sih? Boleh, mungkin bisa dilihat. Kalau baju itu aku ada produksi, ada titipan dari UMKM. Makanya kenapa aku ngambil UMKM dekat rumah, karena aku aku memanfaatkan ibu-ibu yang memang bisa jahit gitu. Jadi aku ngambil dari mereka, kayak misalnya ini. Ini tuh baju-baju baru semua yang mau aku garage sale gitu. Jadi kalau bazar itu pasti aku sell-sellin banget, beda sama saat online aku gitu. Jadi makanya kalau aku lagi bazar itu harus datang, karena kalau aku lagi bazar itu harganya tuh udah harga darder door, harga-harga yang bagi aku kayak ya udah deh gitu. Tapi nanti nih kalau di online lagi dengan barang yang sama itu masuk lagi harga online kayak gitu. Oke, Ses, artinya apa sih yang bikin kamu seneng gitu loh? Kan capek ya jualan-jualan. Masuk aja teh. Capek, kalau dibilang capek semua kerjaan itu capek ya. Tapi kalau kayak online bazar begini, itu ada kesenangan tersendiri buat aku, karena pada dasarnya aku tuh suka banget jualan baju gitu dari dulu. Jadi ya sembari kita jualan baju, ketemu teman-teman juga, sembari nyari cuan juga kayak gitu. Jadi kan ya semua berkesinambungan. Jadi nggak boleh ada kata capek untuk apapun bagi aku. Sesi, tapi kan orang tahu lu seorang public figure gitu loh. Ada rasa gengsi nggak sih? Ya, aku orang yang anti gengsi. Mau bazar di dalam mall, mau bazar di dalam kafe, mau bazar di lapangan, mau bazar di mana aja, bagi aku semua itu yang penting halal. Gitu. Jadi nggak boleh ada kata gengsi. Kalau gengsi nggak bisa makan. Terus kamu kan sekarang single parent ya. Ini juga nggak sih yang bikin buat kamu akhirnya memilih untuk banting tulang? Oh iya dong. Jadi kalau aku nggak nyari usaha, aku nggak punya penghasilan lebih, anak-anak aku ada 2 harus aku sekolahin, harus kasih makan, harus aku jaga, harus aku bahagiain. Jadi ya aku harus kaki jadi kepala jadi kaki. Untuk mantan sendiri gimana? Aduh, kalau mantan sendiri ya aku udah nggak mau tahu juga ya, karena dia juga udah nggak mau tahu anak-anak aku juga gitu, udah punya kehidupan sendiri, jadi aku nggak mau. Tapi apakah anak-anak gak ada yang nanya? Sejauh ini sih nggak ada, aman-aman aja sih sejauh ini. Mereka cukup terpenuhi, alhamdulillah, sama ibunya gitu. Jadi ya insya Allah lah rezeki anak nggak kebuang ya kalau kata orang. Tapi nggak nyari mereka gitu? Nggak nyari, nggak ada yang nyari satu pun. Tapi Ces, ada rasa kesel juga nggak sih dengan nggak ada tanggung jawab dari mantan? Kalau kesel, masa-masa kesel aku tuh udah lewat. Sekarang lebih ke masa ikhlas aja udah. Ikhlas, rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Nah Allah, jadi yakin aja Allah Maha baik, nggak akan kesusahan. Tapi udah berapa lama berarti mereka nggak dikasih nafkah sama bapak? Ya dari situ. Segitu lama lah pokoknya, lama lah. Hampir berapa tahun ya? Wah banyak deh tahunnya. Kalau ngitungin tahun banyak gitu, jadi ya nggak usah lah. Aku nggak mau ngitungin tahunnya karena nggak kehitung juga gitu. Terus lebih baik aku ngitungin umur mereka yang semakin bertambah, dan aku juga harus mencari semakin banyak lagi rezeki. Ada kesulitan nggak sih menjadi seorang single parent? Nggak ada sih bagi aku senang aja, happy aja. Toh juga sekarang aku belum terlalu gimana juga mencari jodoh. Memang, tapi punya pasangan? Nggak. Artinya selama pisah tuh nggak pernah, memang nggak mau atau? Bukan yang nggak mau ya, siapa sih yang nggak mau gitu. Cuman kan aku harus nggak mau ada kesalahan kedua kali gitu.
Jadi ya harus lebih hati-hati aja. Terus kalau kata orang kan kalau perempuan itu kalau udah sekali sakit dia akan trauma gitu. Buat kamu sendiri merasakan itu nggak sih? Oh iya, trauma sakit ya. Jadi makanya aku bilang aku nggak mau salah dua kali. Nah untuk apa namanya dari pihak keluarga suami sendiri juga nggak ada komunikasi atau apa, mereka Ya. nggak kasihan sama ponakan atau sama cucu atau apa kan? Nggak ada ya, dia palingan aku sesekali aja nelfon ke neneknya. Kalau ke neneknya aku masih kadang-kadang masih suka say hi ya, itu ke neneknya ya gitu. Cuman untuk yang lain, Tapi neneknya masih suka ngasih atau saudara? ya alhamdulillah ada aja gitu. Cuma maksudnya gini di luar mau ngasih mau tidak. Cuman kalau ke neneknya aku masih suka say hi. Kadang aku juga kayaknya kalau lagi ini juga aku suka video call ya, kita mendadak ya gitu. Cuman hai gitu dong. Ke bapaknya? Dan Gitu. itu Jadi aku lebih sekarang lebih udah dari titik ikhlas aja. tapi ibarat kata dengan si Hai pun mereka dia tetap Gimana ya deh? Tetap gitu aja, nggak ada perubahan apa. Gitu. Cuma pengen ngerasa kalau anak aku kadang aku ngerasa kayak kalian masih punya ayah kok gitu. Karena kan kalau yang cewek ini lebih baper ya, lebih baper tuh kayak bun teman aku gini-gini, ya kamu masih punya ayah gitu. Kayak gitu-gitu aja. dan seperti apa untuk kasih tahu pengertian ke mereka gitu. Nggak usah dikasih tahu, mereka mah lebih pintar dari aku. Justru aku tidak pernah menjelekkan ayahnya ke mereka. Tidak pernah, boleh tanya sama anak-anaknya gitu. Aku tidak pernah menjelekkan, aku tidak pernah melarang ini itu. Cuma emang anaknya sendiri aja yang nggak mau. Jadi memang ini ya. Karena memang mereka lihat apa yang mereka lihat ya, itulah ibuku digituin gitu. Dan kita diginiin gitu aja. Tapi ada rasa takut ke mereka nanti akan dendam gitu nih. Kalau dendam atau tidak itu tergantung anak-anak sendiri, tapi aku tidak pernah mengajarkan. Gitu. Jadi balik ke mereka aja nanti. Insya Allah sih enggak ya, karena agama juga nggak boleh ngajarin dendam juga, apalagi nggak ada bekas ayah, nggak ada bekas anak ya. Jadi ya kan tergantung gimana. Yang penting aku ngebesarin mereka, nyekolahin mereka sendiri, ngasih makan aku buat mereka insya Allah terpenuhi. Gitu. Nggak butuh dari mana-mana insya Allah. Ya kalau mau ngasih alhamdulillah enggak ya. Tapi kan saya nggak ada kepengen untuk pernah nggak komunikasi gitu loh sama Komunikasi kadang-kadang suka kesinian teh gitu pada monet sini, kadang-kadang suka ya udah gitu, kalau memang mau ngobrol sama anaknya ngobrol aja, kalau aku mah gitu. Atau mungkin mereka mungkin mantan memang nggak ada uangnya atau gimana? Nggak tahu, tapi kan udah berkeluarga, udah punya anak juga, makanya aku nggak mau ganggu. Itu masalah dapur, biar dia aja yang tahu. Gitu, yang penting kan Allah udah ngasih 2 anak nih sebenarnya, tanggung jawab gitu. Ya kalau dia tidak sanggup, dia belum bisa ya sudah. Artinya sama sekali kamu nggak inilah gitu. Nggak pengen tahu. Nah, tapi menyesal gak sih dengan kejadian seperti ini? Enggak, alhamdulillah ini udah qadarullah, aku mah udah ikhlas banget. Nggak ada nyesel karena jodoh rezeki maut itu kan udah Allah yang ngatur. Oke, makasih ya Ses.